Selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Anjir berisik banget cok. Di video kali ini kita masih barengan MX King 150 generasi pertama. Di video kali ini kita bakalan bahas hal yang kebalikannya yang kita udah bahas dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita bahas 3 alasan kenapa kalian perlu beli si MX King 150 ini, dan kalau misalnya di video ini kita bahas kebalikannya nih. 3 alasan kenapa kalian nggak perlu beli Yamaha MX King 150. So di video kali ini kita telah merangkum beberapa hal yang mungkin bisa jadi alasan kenapa MX King 150 ini nggak layak untuk dibeli. Dan di video ini sih jatuhnya kayak seperti kekurangannya lah gitulah dari si MX King 150. Oke, kita mulai aja guys ke hal yang pertama, alasan kenapa MX King 150 ini nggak worth untuk dibeli. Jadi yang pertama, MX 150 ini kurang worth kalau misalnya kalian nyari tangki bensin yang besar. Jadi kapasitas tangki di MX King 150 ini kurang lebih ada di 4,2 liter, dan itu tuh tergolongnya kecil ya untuk zaman sekarang, karena motor-motor matic kecil aja itu tangkinya udah bisa 5 literan. Contohnya kayak kayak Honda Stylo yang tangkinya itu udah 5 liter, Vario 150, 125 juga udah 5 liter ya kalau nggak salah. Terus juga Aerox yang dulunya cuman tangki 4 liter sekarang udah naik jadi 5,5. Nah di MX King 150 ini sayangnya tangki bensinnya itu masih 4,2 liter. Jadi kalau misalnya pemakaian intens jarak jauh kayak touring kayak gitu, memang tangki bensinnya ini kayak kurang aja guys. Apalagi kalau misalnya kalian suka touring-touring yang ke tempat-tempat ekstrim gitu ya, yang jarang ada pom bensin, wajib banget untuk full tankin ini motor, biar ya nggak habis di tengah-tengah gitu pas nggak ada pom bensin terus habis gitu kan, sayang banget gitu motornya. Jadinya kalau misalnya pakai MX King 150 ini sebenarnya bisa-bisa aja buat jarak jauh, cuman menurut kita sih ini tuh lebih cocoknya pemakaian dalam kota. Tapi dalam kota pun kalau misalnya sering macet, kita itu bakalan lebih capek buat narik-narik kupling ya kayaknya, daripada cepet habis bensin gitu. Walaupun di dalam kota banyak pom bensin, tapi kalau misalnya dalam kotanya itu sering macet, jadinya ya kurang nyaman aja gitu. Makanya pakai MX King 150 ini kayak serba salah lah. Yang kedua, alasan kenapa kalian nggak perlu beli si MX King 150 ini, tentu aja dari akomodasinya. MX King 150 ini dia nggak punya bagasi sama sekali. Di bawah joknya itu cuma ada tangki bensin, filter udara, sama ada ruang kosong kecil. Itu tuh cuman muat jas hujan yang plastik doang, terus juga kunci-kunci atau toolkit kecil. Jadi untuk nyimpen jas hujan pun ataupun nyimpen sendal itu tuh kayak susah banget ya kalau misalnya kita buat jaga-jaga bakal ada hujan gitu. Kayak sekarang itu lagi musim hujan, jadinya kita tuh nggak bisa nyimpen jas hujan yang full set dengan ukuran besar ke dalam bagasi MX King 150 ini. Dan selain itu di MX King 150 di sini juga nggak ada part tengah yang lumayan besar ya kompartemennya. Jadi di bawah sini tuh kecil banget guys. Jadinya kalian itu kalau misalnya mau bawa barang yang banyak, antara beli box ataupun beli aksesoris tambahan yang bisa muat barang gitu, kayak penjepit yang ada di bagian tengah gitu ya kalau misalnya kalian bawa tas, ataupun side box ataupun box belakang gitu. Jatuhnya itu tuh kayak ngeluarin uang lagi, dimana kita tuh kan beli motor itu untuk kemudahan ya. Cuman di sini tuh jadinya kayaknya agak susah aja buat ambil barang ataupun bawa barang di MX King 150 ini. Selain itu juga buat boncengan sih, untuk tahunnya yang sekarang itu joknya itu udah kayak kerasa kecil sih kalau misalnya kalian bawa orang gitu atau boncengan gitu. Jadi ya lumayan agak sulit sih kalau misalnya kalian itu kebutuhannya untuk bawa-bawa barang ataupun
buat ngojol gitu ya, itu kayak sebenarnya mesinnya enak gitu, cuman ya kurang aja gitu buat dari segi akomodasinya. Dan yang berikutnya, alasan kenapa kalian nggak perlu beli Yamaha MX-King 150 ini tentu aja dari mesinnya. Kok mesin bang? Kenapa mesinnya? Mesinnya apakah jelek kah? Banyak penyakitnya kah? Atau gimana gitu? Jadi bukan seperti itu. Kalau misalnya kalian suka dengan perpindahan-perpindahan gigi, terus juga nyari jumlah transmisi yang banyak gitu, si MX-King 150 ini kurang guys. Kenapa? Karena transmisinya itu cuman ada 5 percepatan. Sedangkan di motor bebek lain kayak Supra GTR yang mesinnya kapasitasnya sama itu udah 6. Walaupun nggak menurut semua orang ini tuh jadi kekurangan, cuman ya nilai jualnya kayak kurang aja gitu. Apalagi basic mesinnya itu sama dengan Vixion dan R15 yang notabene itu tuh mesin yang paling wah lah di kelas 150 cc, karena ya kita tahu dari segi tenaga dan juga efisiensinya mesin basic Vixion itu menang gitu dari segala aspek lah ya. Memang sih mesinnya ini tuh udah dilapisin sama diasil silinder, cuman kalau misalnya kita lihat dari apa yang ditawarkan di R15 ataupun mesin-mesin dengan basic yang sama, motor MX-King ini kayak dianaktirikan aja gitu sama si Yamaha. Dia nggak punya VVA, nggak punya assist and slipper clutch, jadinya kayak sayang aja gitu. Motornya udah bagus, desainnya udah keren, tenaganya sih oke ya, cuman dari segi update tenaga yang secara keseluruhan, terus juga dari segi fitur-fitur yang ditawarin, kayak sayang aja gitu kalau misalnya nggak dimaksimalin. Ya hitung-hitung bisa di PNP-in lah mesin dari si R15 ataupun dari MT ke si MX-King ini, jadinya lebih fleksibel kan, harusnya reliabilitasnya jadi lebih tinggi. Cuman ya itu tuh keputusan Yamaha, jadi kita cuma bisa nikmatin aja apa yang Yamaha kasih. Mesinnya nggak jelek, memang mesinnya bagus, tenaganya enak, tapi ada beberapa aspek yang bisa dimaksimalkan lagi ya harusnya. Buat nyalip-nyalip ini tuh masih enak guys, tenaganya itu ngisi terus bagian bawahnya. Dan alasan berikutnya kenapa kalian gak perlu beli Yamaha MX-King 150, karena harganya. Ada apa dengan harganya? Jadi untuk versi generasi kedua atau harga barunya, MX-King 150 ini dibanderol dengan harga 26 juta OTR Jakarta ya. Nah di harga 26 juta itu sebenarnya kalian udah bisa beli motor sport 250 cc dengan kondisi bekas. Dan kalaupun mau misalnya beli motor sport 150 cc, itu tuh kalian kalau misalnya beli GSX yang kondisinya bagus, kalian tuh masih bisa dapat kembalian 10 juta. Dan kalau misalnya kalian beli motor bekas dari MX-King 150 ini, pertama unitnya itu lumayan goib, jadi buat nyarinya itu agak susah guys kalau MX-King yang bekas ya, khususnya ini di Bandung, di tempat kita bikin video ini. Cuman kalau misalnya di tempat lain kita nggak tahu, tapi kalau di Bandung ini harga MX-King 150 nya itu lumayan mahal kegolongnya kalau misalnya kita bandingkan sama motor sport. Kayak R15 aja itu tuh cuman selisih 5 sampai 6 juta. Dan kalau misalnya sama GSX itu harganya sama. Kalau ngebandinginnya harga GSX dan juga CBR bekas. Nah, MX-King 150 ini jatuhnya harganya itu kayak harga nanggung. Kalau misalnya motornya udah nggak bisa bawa barang, nggak bisa dipakai boncengan orang dengan nyaman, ya otomatis orang mikirnya kenapa nggak beli langsung motor sport aja. Pajaknya juga kurang lebih hampir sama, cuman beda 150 ribuan. Jadinya ya MX-King 150 ini jatuhnya cuman jadi motor yang harganya nanggung. Kayak sayang aja gitu, duit segitu tuh dipakai buat motor yang kelihatannya kayak motor, kalau orang lain bilang motor jamet ya, padahal enggak loh, ini motor enak anjir. Tapi ya mungkin orang-orang bilangnya gitu. Kayak sayang aja kalau motornya fungsionalitasnya kurang, tapi dari segi tangkinya kurang, akomodasinya kurang, terus juga
harganya mepet-mepet sama motor sport 150 cc bekas yang udah jelas itu tuh peruntukannya jelas untuk transportasi, gaya, dan juga komuter. Jadi ya MSI ini jatuhnya jadi motor nanggung. Sebenarnya sih harapan gua buat motor bebek itu di Indonesia bodinya itu bisa sedikit melar biar bisa ada tangki tambahan, terus juga bagasinya itu bisa diperluas lagi biar nggak terlalu kosong-kosong banget lah motor moped atau motor bebek itu. Jadi dari segi fungsionalitasnya dapat, dari segi tenaga dapat, dan juga dari segi tampilan dapat. Contohnya kayak Winner X ataupun si Exciter ya, yang notabene itu ada di luar negeri, dimana di luar negeri motor bebek itu punya perkembangan yang lumayan oke, nggak kayak di Indonesia, minim banget perkembangannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Alasan kenapa kalian nggak usah beli Yamaha MX King 150. Kalau misalnya kalian punya alasan lain, coba tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih guys yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.